Assalamualaikum anak-anakku semuanya di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Bu Tami. Kali ini kita akan belajar kimia bersama. Oke? Nah, saat ini kita mau belajar kimia untuk anak-anakku kelas 12 ya, yaitu tentang sifat koligatif larutan bagian yang pertama. Oh ya, kami ingatkan bahwa tolong kalian tetap selalu jaga diri, taati protokol kesehatan karena situasi dan kondisi pandemi saat ini mengharuskan kalian untuk selalu protokol kesehatan, gitu ya. Nah, oke. Ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Mungkin dalam benak kalian pernah bertanya, lintah mati jika diberi garam dapur. Saat membuat es puter, ditaburi garam dapur juga. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Nah, ini yang mau kita pelajari untuk saat ini. Ya. Nah, sebagai prasyarat untuk belajar sifat koligatif, kalian harus mengingat kembali tentang molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Gitu ya? Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, apa yang dinamakan sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat tersebut. Gitu ya. Nah, nanti ada dua sifat koligatif larutan untuk larutan non-elektrolit dan sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Nah, di dalam sifat koligatif larutan non-elektrolit di situ ada 4 sifat. Jadi 1, penurunan tekanan uap larutan, lambangnya delta P. 2, kenaikan titik didih larutan, lambangnya delta TB. 3, penurunan titik beku larutan, lambangnya delta TF. Dan tekanan osmotik larutan, lambangnya adalah P. Nah, untuk yang sifat koligatif larutan elektrolit itu sama dengan yang ada 4 juga, ada 4 sifat ya. Hanya di sini untuk yang larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff atau I lambangnya. Nah, besok kita pelajari ya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita pelajari dulu tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, lambangnya delta P. Nah, menurut rumusan Raoult, jadi delta P sama dengan XT kali P0. Nah, kemudian bisa juga dikembangkan ya, diturunkan bahwa P sama dengan XP kali P0. Jangan lupa untuk lambang-lambang yang kita tuliskan ini ya, ada yang sudah pernah dipelajari di kelas 10. Nah, sehingga delta P itu sama dengan P0 dikurangi P. Ya, baiklah. Untuk delta P sendiri itu pengertiannya adalah penurunan tekanan uap larutan, kemudian P-nya adalah tekanan uap larutan, dan P0-nya itu adalah tekanan uap pelarut murni. Ya, ketiganya nanti punya satuan yang sama yaitu milimeter Hg. Nah, sekarang untuk XT dan XP sesuai dengan lambangnya ya. XT itu berarti fraksi mol zat terlarut. Rumusnya masih ingat ya di kelas 10 dulu. XP adalah fraksi mol pelarut. Baiklah, sekarang perhatikan contoh soal. Sebanyak 23 gram etanol, MR-nya 46, dimasukkan dalam 27 gram air, MR-nya 18. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg, berapa tekanan uap larutannya? Nah, anak-anakku semuanya kalian bisa perhatikan dulu, di situ ada zat terlarut dan pelarut ya, etanol sama air. Jadi kalian bisa masuk ke rumusan delta P sama dengan XT kali P0, tetapi nanti akhirnya karena yang diminta tekanan uap larutan atau P, maka harus mengubahnya dulu jadi P. Ya.
Tapi di situ kan juga ada rumusan yang langsung ya. P sama dengan XP kali P0. Jadi tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap air jenuh gitu ya, atau pelarut murninya. Nah, coba kita turunkan NP jadi XP boleh bisa diturunkan jadi NP dibagi NP ditambah NT. Kalian tahu ya, lambang P dan T itu adalah untuk pelarut dan terlarut ya. Jadi mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol zat terlarut dikali P0-nya 30. Nah, untuk mencari mol pelarut berarti air, rumus mol masih ingat lagi juga di kelas 10 ya. Kita langsung jadi 27 dibagi 18 dibagi dengan 27 dibagi 18 ditambah 23 dibagi 46. Sama dengan hitungan matematika 3/2 dibagi dengan 3/2 ditambah setengah atau 1/2 ya. Nah, setelah kita hitung maka diperoleh 3/4 dikali 30 P0-nya tadi ya. Maka ketemu hasilnya untuk tekanan uap larutannya 22,5 mm Hg. Nah, ini kita langsung ketemu tekanan uap larutan karena rumusnya pakai P langsung ya. Tapi itu bisa dihitung juga kalian melalui delta P. Tapi rumusnya pakai XT zat terlarut. Ya, nanti setelah delta P ketemu, baru kalian ubah menjadi P. Nah, rumusnya P0 dikurangi delta P. Ya, memang ini ada dua langkah sih ya. Jadi sebaiknya atau lebih cepatnya itu pakai yang rumus langsung aja. P sama dengan XP kali P0. Karena diminta tekanan uap larutannya. Gitu ya. Bagaimana para siswa? Sudah bisa? Untuk yang pertama tadi tekanan uap larutan ya, penurunan tekanan uap. Nah, sekarang kita masuk sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih larutan. Lambangnya delta Tp. Ya, masih menurut rumusan Roth bahwa delta Tp sama dengan M molalitas kali Kb. Ya, molalitas bisa diturunkan, diubah jadi gram per mr dikali 1000 per P kali Kb. Nah, ini rumusan yang waktu di kelas 10 ya, untuk cari molalitasnya itu. Nah, begitu juga delta Tp ini bisa diturunkan lagi menjadi rumus Tb larutan dikurangi Tb0. Tb0 itu Tb pelarut ya. Sehingga Tb larutan bisa dihitung dari Tb0, Tb pelarut ditambah delta Tb. Nah, kenaikan titik didihnya tadi ya. Di sini delta Tb itu adalah kenaikan titik didih larutan, Tb itu adalah titik didih larutan, Tb0 itu sama saja dengan titik didih pelarut. Nah, kalau air ya 100 derajat Celcius ya. Jadi ketiganya punya satuan derajat Celcius. Kemudian M kecil itu adalah molalitas. Kemudian P kecil massa pelarut gram ya. Dan Kb adalah kenaikan titik didih molal. Satuannya nanti derajat Celcius per molal. Nah, untuk air Kb-nya 0,52 derajat Celcius. Ya, baik. Sekarang perhatikan untuk contoh soalnya. Dimasukkan 45 gram glukosa, mR-nya 180, ke dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut. Jika diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Oke, pembahasannya ya. Jadi untuk massa glukosa 45 gram, massa airnya pelarut 500 gram, kemudian Kb 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus. Ini semuanya selalu melalui delta Tb ya, karena rumusannya yang berhubungan dengan yang diketahui itu adalah delta Tb. Jadi delta Tb sama dengan gram per ml kali 1000 per P kali Kb. 45 per 180 kali 1000 per 500 kali 0,52
ya, didapatkan 1/4 kali 2 kali 0,52. Jadi ketemunya 0,26 derajat Celcius. Tapi tidak berhenti di sini, karena soal menginginkan untuk menentukan titik didih larutan. Ya, jadi kalian harus menentukan dulu TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB0, TB pelarut. Karena pelarutnya air, maka kalian tidak diketahui pun harus sudah tahu. Besarnya berapa? 100 derajat Celcius. Ya, jadi kita lanjutkan. 0,26 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Ketemu delta TB larutannya atau titik didih larutannya adalah 100,26 derajat Celcius. Gimana? Mudah bukan? Nah, setelah mempelajari dua sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu delta P dan delta TB, maka saatnya sekarang kalian latihan soal, ya, uji kompetensi diri. Nah, untuk latihan saja dulu dicoba di rumah, ya. Nah, kalian perhatikan di situ ada dua soal. Nah, terapkan pada soal sifat yang sudah dipelajari tadi, gitu ya. Para siswa yang saya sayangi, nah demikian tadi video pembelajaran untuk hari ini tentang sifat koligatif larutan bagian yang pertama. Ya, masih ada dua sifat lagi untuk koligatif larutan non-elektrolit, kemudian nanti kita lanjut untuk yang larutan elektrolit. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar walaupun kita masih melaksanakan kegiatan PJJ ya dan secara daring, tapi saya harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi. Ketemu lagi pada video pembelajaran untuk sifat koligatif yang bagian kedua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.